Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-25-nya. Pada part sebelumnya, para ajaran iblis kini telah sampai di depan aula utama. Para petinggi sekte King Yun kemudian keluar untuk menghadapi para ajaran iblis. Sementara Tian Buyi mendapatkan perintah dari ketua Dao Shuan untuk menahan Chang Song, dan ia akan pergi mengambil pedang leluhur untuk menghabisi para ajaran iblis. Master Pu Hong lalu mengikuti ketua Dao Shuan, namun ia malah bertemu dengan Sang Guan yang langsung menusuknya, di mana ketua Dao Shuan pun kini mengetahui siapa Sang Guan sebenarnya. Akan tetapi, Shopan dan Jingyu datang tepat waktu membantu ketua Dao Shuan, sehingga ketua Dao Shuan kembali melanjutkan perjalanannya untuk pergi mengambil pedang leluhur. Tian Buyi juga kini mengetahui kalau Chang Song ternyata bekerja sama dengan Raja Hantu. Hal itu pun membuat ia semakin marah dan menyerang Raja Hantu bersamaan dengan para petinggi sekte lainnya. Di sisi lain, ketua Dao Shuan kini telah mengambil pedang leluhur dan bersiap menggunakan pedang tersebut. Namun Shopan yang melihatnya tiba-tiba malah merasakan sakit di dadanya. Bagaimana kisah perjalanan selanjutnya dari Shopan yang kini telah ikut dalam peperangan? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan ketua Dao Shuan yang bersiap menggunakan pedang leluhur, di mana para petinggi sekte terkejut karena ketua Dao Shuan terpaksa harus menggunakan pedang leluhur, yang mana menurut Tian Buyi merupakan pedang bermata dua. Sementara itu, Dusan merasa sangat takjub dengan pedang tersebut, sebab menurutnya melihatnya secara langsung itu merupakan 100 kali lebih menakjubkan. Sementara itu, Chang Song sangat terkejut melihat kekuatan dari ketua Dao Shuan, di mana ternyata kultivasi Dao Shuan sudah mencapai ranah Taiking. Di sisi lain, ketua Dao Shuan yang sudah bersiap mengatakan bahwa sejak dahulu kala kejahatan dan kebenaran memanglah tidak cocok. Ia ingin agar kejahatan sebaiknya dimusnahkan. Dengan keadaan terluka, ketua Dao Shuan pun langsung menyerang para aliran iblis itu tanpa ampun. Dusen pun berusaha untuk menahan serangan ketua Dao Shuan, namun pertahanannya itu dengan mudahnya dihancurkan. Sementara itu Raja Hantu lalu mengeluarkan kekuatannya dengan membuat sebuah tameng raksasa untuk menghalangi serangan ketua Dao Shuan. Akan tetapi, ketua Dao Shuan ternyata masih bisa menghancurkan pertahanan dari Raja Hantu. Para petinggi dari aliran iblis lalu memberitahu Raja Hantu untuk mundur terlebih dahulu dan menyusun ulang rencana mereka, sebab hanya itulah pilihan terbaik mereka sekarang. Dengan terpaksa, Raja Hantu akhirnya memilih untuk mundur. Setelah itu, Tian Buyi kemudian memberitahukan jumlah korban di kubu sekte King Yun, yang mana dua petinggi sekte King Yun kini telah meninggal. Hal itu pun membuat ketua Dao Shuan sangat bersedih dan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Master Pu Hong pun datang. Ia memberitahu bahwa Sang Guan adalah mata-mata dari aliran iblis dan telah melukainya. Ketua Dao Shuan lalu berkata bahwa jika saja ia cepat menggunakan pedang leluhur, maka pastinya tak akan ada yang terluka. Ia lalu menyuruh Tian Buyi untuk memanggil Shopan. Saat Shopan menghampirinya, ketua Dao Shuan meminta agar Shopan memberitahukan rahasianya. Namun Shopan hanya bersujud dan terdiam. Hingga salah satu orang dari kuil Tianyan memarahi Shopan karena sudah mencuri teknik mereka. Jika Shopan tak memberitahu rahasianya, maka ia tak akan segan-segan lagi. Sebab ini bukanlah lagi masalah tentang sekte King Yun. Lalu tiba-tiba paman kedua Jingyu dan Shopan muncul serta mengatakan ia mengenali hantunya. Ia mengatakan bahwa hantu yang ia lihat itu adalah botak. Mendengar hal itu, seketika saja Shopan dan Jingyu menjadi marah.
争。 Lalu tiba-tiba saja Master Pu Hong mengatakan bahwa ia terus saja mendoakan para korban yang terjadi di desa Cao Miao. Namun demi reputasi kuil Tianyan, ia melawan batinnya untuk menyimpan rahasianya. Ia pun akhirnya memberitahukan yang sebenarnya kepada mereka bahwa yang menghabisi penduduk di desa Cao Miao adalah memanglah orang dari kuil Tianyan. Hal itu pun membuat Chopin sangat marah dan mengeluarkan aura iblisnya. Sementara itu, Raja Hantu sangat kecewa karena mereka yang sudah bersumpah pada dewanya malah melarikan diri. Para petinggi aliran iblis menyalahkan Chang Song karena tidak memberitahukan mereka kalau ketua Dao Shuan bisa menggunakan pedang leluhur. Chang Song akhirnya menjelaskan bahwa yang mereka lihat tadi itu belumlah kekuatan penuh dari pedang leluhur. Namun pedang leluhur adalah senjata ilahi surga tertinggi. Jika kultivasinya belum cukup dan menggunakan pedang itu, maka pedangnya akan melahap penggunanya. Di mana ketua Dao Shuan yang seharusnya belum bisa menggunakan itu, seharusnya sekarang sudah kehilangan setengah kehidupannya. 必要不见了？什么？我就没有见过他。难道我这就上青云山。宗主， Raja Hantu akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gunung Sekte King Yun. Ia pun memberikan sedikit pidato kepada para pengikut aliran iblis yang membuat mereka kembali bersemangat untuk 八 menyerang. 荒是哪儿等纵横？列青云，列青云。 Sementara itu, di aula utama Sekte King Yun, Master Pu Hong akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, di mana juniornya yaitu Biksu Pusi telah keluar dari kuil Tianyan dan pergi ke Sekte King Yun. Ia menawarkan untuk mempelajari tentang ajaran Buddhisme dan Taoism. Namun, dikarenakan ketua Dao Shuan menolaknya, ia akhirnya pergi. Akan tetapi, saat turun gunung, ia merasa sedang diikuti dan bersembunyi di desa Cao Miao. Hingga Chang Song pun datang menyerangnya untuk mengambil mutiara iblisnya. 如此，他的心愿也许是师弟执念太，助其私心膨胀。 Setelah berhasil mengalahkan Chang Song, ia kemudian menurunkan kekuatannya kepada Chopin. Namun karena ia takut Chopin tak akan bisa diterima oleh Sekte King Yun karena kultivasinya yang rendah, Biksu Pushi yang sudah terpengaruh oleh mutiara iblisnya akhirnya menghabisi semua penduduk desa Cao Miao. Hingga saat akan menghabisi paman kedua Wang, Biksu Pushi langsung tersadar dan kembali ke kuil Tianyan untuk menceritakan kepada Master Pu Hong apa yang sudah terjadi. Mendengar hal itu membuat Chopin menjadi semakin tidak terkendali dan mengeluarkan aura iblisnya dengan sangat banyak. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-25-nya. Nantikan terus perjalanan dari Chopin-nya karena sebentar lagi Donghua ini akan segera tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.